Shalom, perkenalkan nama saya Dita Bella Puspita Tamaka dengan nomor NIM 220811030048. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul makalah pengawasan pemerintah. Yang pertama ada pengertian pengawasan. Pengertian pengawasan menurut Robert C. Mockler, pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi, dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Pengawasan adalah proses mengarahkan seperangkat unsur ke arah tercapainya suatu tujuan atau sasaran manajemen. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah digariskan atau ditetapkan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Yang kedua, di sini ada jenis pengawasan. Jenis pengawasan ini terbagi menjadi 4. Dan yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atas langsung atau pengawasan melekat, atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap departemen dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Departemen Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya. BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Dan yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan keuangan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Dan yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Dan yang keempat terakhir, pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.
Keempat, wewenang DPRD. Wewenang DPRD membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah mengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Ya, di sini kesimpulan dari makalah. Kesimpulan terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berjumlah 550 orang yang diresmikan dengan keputusan Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan berakhir sama-sama pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.